warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Mutia dengan NIM 12096240071 dari Program Studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan serta menjelaskannya berdasarkan perspektif saya untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam yang berjudul Etika Islam untuk Generasi Z, Perspektif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan etika Islam? Etika Islam merupakan sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Etika ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek moral, sosial, dan spiritual, serta menekankan tanggung jawab individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat, dan juga lingkungan. Etika Islam sangat relevan dalam membentuk karakter dan perilaku positif dalam masyarakat, serta dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan moral di era modern. Pertanyaan kedua, apa tantangan etika Islam yang dihadapi generasi Z pada saat ini? Ada begitu banyak tantangan bagi generasi Z dalam menerapkan etika Islam di kehidupan sehari-hari. Pertama, yaitu terkait dengan media sosial. Media sosial menjadi platform utama bagi Gen Z untuk berinteraksi, namun juga membawa resiko penyebaran informasi yang tidak benar dan perilaku negatif. Sehingga, Gen Z perlu dilatih untuk menggunakan akal sehat dalam menilai informasi dan menjaga lisan baik di kehidupan bermasyarakat ataupun di media sosial. Yang kedua, banyak sekali orang yang memamerkan hartanya di zaman modern ini, sehingga gaya hidup hedonistik cenderung terlihat di antara para Gen Z dan bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam. Yang ketiga, dalam era globalisasi, Gen Z seringkali merasa tertekan untuk mengadopsi budaya luar yang tidak sejalan dengan nilai Islam, sehingga mereka perlu menemukan cara untuk mengekspresikan identitas keislaman tanpa kehilangan relevansi masyarakat modern. Pertanyaan ketiga, bagaimana Islam memberikan solusi atau pedoman etis? Seperti yang kita tahu, Islam memiliki kitab sebagai sumber ajaran utama dan sumber hukum utama, yaitu Al-Quran. Selain itu, ada juga sunnah Rasulullah yang biasa kita sebut sebagai hadis, dan juga ijma, yaitu kesepakatan ulama untuk memperjelas solusi atau pedoman yang diberikan dalam Al-Quran. Islam juga mengajarkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman etis, diantaranya yaitu keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan integritas. Pertanyaan keempat, nilai etika Islam apa yang paling penting dalam hidup saat ini dan mengapa? Menurut saya, salah satu etika Islam yang paling penting dalam hidup saya saat ini adalah kejujuran. Dengan bersikap jujur, maka saya dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat baik dalam keluarga, pertemanan, ataupun pada saat saya menjalani jabatan di organisasi. Dengan bersikap jujur, saya juga dapat menciptakan lingkungan yang adil dan tidak ada penipuan dari orang-orang di sekitar saya. Saya juga dapat menjalani hidup dengan damai karena tidak terbebani dengan pikiran kebohongan ataupun kegelisahan. Pertanyaan terakhir, apa yang ingin Anda lakukan untuk menerapkan etika Islam sebagai mahasiswa UNJ? Sebagai mahasiswa UNJ, ada beberapa etika Islam yang akan saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Yang pertama yaitu kejujuran dalam akademik, sehingga saya berperilaku jujur dalam mengerjakan ujian ataupun tugas yang diberikan oleh dosen saya. Yang kedua, saya akan menunjukkan sikap sopan dan menghormati dosen, teman, ataupun staf universitas, serta menjalin hubungan yang baik sebagai sesama mahasiswa. Ketiga, saya juga akan berusaha aktif dalam kegiatan sosial yang dilakukan, seperti contohnya berbagi takjil pada saat bulan Ramadan kepada masyarakat di sekitar UNJ ataupun di luar UNJ. Terakhir, saya akan menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab agar dapat memperlakukan semua orang dengan adil, serta melaksanakan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa yang berorganisasi dengan baik supaya kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Berikut tadi merupakan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.